Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Atta Pratama dari kelas Instrumentasi dan Kontrol Industri semester 4 Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 1903431023. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah untuk tugas dari mata kuliah Sistem Pengaturan Linier, yaitu saya menjelaskan tentang jurnal pembuatan modul kontrol posisi linier menggunakan SBRIO 9631 dan kontrol PID berbasis LabVIEW. Oke, di sini saya menggunakan LabVIEW 2015. Oke, langsung saja kita masuk ke PPT-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, lalu ada tujuan penelitian, lalu bacaan penelitian dari jurnal yang saya baca, lalu ada tujuan perpustakaan, lalu ada metode penelitiannya seperti apa, lalu ada hasil pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama kita masuk ke latar belakang penelitian. Apa sih yang akan kita bahas di sini tuh? Topik utama pada sistem ini adalah sistem kontrol ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang berfungsi untuk melakukan proses pengaturan atau pengendalian untuk mendapatkan suatu besaran yang diinginkan. Lalu teknik pengaturan secara linier pada sebuah sistem proses sangat penting peranannya dalam implementasi industri. Salah satu cara yang banyak dipakai untuk menggunakan kontrol penggunaan kontrol di dunia industri itu adalah dengan menggunakan proporsional integral derivatif atau yang lebih kenal dengan kontrol PID. Lalu sistem kontrol posisi linier digunakan untuk mengatur perpindahan posisi sesuai dengan yang diinginkan atau set point yang diinginkan secara linier. Nah, dalam jurnal yang saya baca, yaitu jurnal pembuatan modul kontrol posisi linier menggunakan SBRIO 9631 dan kontrol PID berbasis LabVIEW ini, perangkat SBRIO 9631 ini digunakan sebagai controller ya, atau otak dari sistemnya itu sendiri. Lalu data yang keluar dari controller akan diproses melalui modul LPA atau yang dikenal itu dengan linear power amplifier, yang dimana menghasilkan input dari plan tersebut. Nah, plan dari sistem kontrol posisi linear itu menggunakan modul labeled atau modul LH73432 dan LH73459. Oke. Nah, SBRIO yang tadi yang sebagai kontrolnya tadi itu diprogram sebagai otak untuk menggerakkan motor DC pada modul label yang tadi. Pada modul label itu terdapat sebuah sensor yang bernama sensor optoelektrik yang dimana dapat mendeteksi perubahan posisi yang nantinya akan diteruskan lagi ke motor. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengenal dan mempelajari apa itu sistem pengaturan linier, lalu mengenal dan mempelajari tentang perangkat lunak atau software LabVIEW, lalu mengenal serta mengetahui apa itu modul LH73432 dan LH73459 yang atau nama lainnya modul label. Lalu kita diharapkan mampu merancang suatu simulasi dan implementasi pada software LabVIEW.
Lalu ada batasan penelitian. Nah, batasan penelitian ini saya hanya membatasi masalah ini berdasarkan jurnal pembuatan modul kontrol posisi linear menggunakan Aspirio 9631 dan kontrol PID berbasis Levy ini, karena ini saya gunakan sebagai acuan. Yang pertama untuk mempelajari linearnya tadi, lalu dari review saya menggunakan jurnal lain dan buku-buku review, serta untuk kontrol PID-nya saya juga menggunakan jurnal yang lain. Tetapi untuk yang saya jelaskan ini, untuk acuan dari saya membahas dalam presentasi ini adalah saya menggunakan jurnal pembuatan modul kontrol posisi linear menggunakan Aspirio 9631 dan kontrol PID berbasis Levy. Tinjauan pustakanya. Yang pertama itu sistem kontrol itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang sangat berfungsi untuk melakukan proses pengaturan atau pengendalian untuk mendapatkan suatu besaran diinginkan. Dalam suatu sistem kontrol dapat beberapa macam metode kontrol, diantaranya yaitu aksi kontrol proporsional, aksi kontrol integral, dan aksi kontrol derivatif. Lalu ada Levy. Levy ini adalah software dari produk National Instrument yang diperuntukkan sebagai alat pengukuran dan otomasi sistem. Nah, software ini tuh dapat melakukan proses dari mulai pengambilan data, komputasi data, koleksi data, dan presentasi hasil dalam bentuk informasi numerik maupun tren grafik yang dinamis. Lalu ada LPA atau Linear Power Amplifier, berfungsi sebagai pengolah data dari controller ke motor DC. Nah, input dari LPA ini dapat dihubungkan ke Aspirio 9631. Nah, inputnya itu ada tegangannya ada 5 volt, 15 volt, dan 15 volt, dan ground. Sedangkan untuk output amplifier ini akan dihubungkan ke input lamp pada modul label tadi. Lalu ada modul LH73432 dan modul LH3459 atau label merupakan sebuah modul yang berfungsi untuk mengontrol posisi linear. Lalu motor penggerak dan slide pengontrol jarak terdapat di modul LH73432, sedangkan sensornya terdapat pada modul LH73459. Lalu ada metode penelitian. Oke, simulasi kontrol PID ini menggunakan modul kontrol dan pada perangkat lunak review. Adapun beberapa hal, yaitu seperti model matematis motor DC, pemodelan motor DC yang digunakan terdapat pada seperti persamaan 1. Ini persamaannya, persamaan permodelan motor DC yang digunakan. Lalu di mana S itu adalah kecepatan sudut. Lalu V dengan dia adalah momen inersia rotornya. Lalu R di sini adalah resistansi dari rotor. Lalu ada konstan, itu adalah konstan torsinya. Lalu ada induksinya, B adalah torsi gesekan. Nah, bila kita mengganti persamaan 1 dengan nilai yang terdapat pada buku review yang saya baca, akan mendapatkan persamaan matematika seperti ini.
pada modul yang saya baca di pembuatan kontrol, di modul yang saya baca yang tadi merupakan batasan masalah, itu tidak terdapat persamaan motor DC pada jurnalnya. Jadi saya menggunakan persamaan motor DC pada buku review itu ini. Lalu penguasaan sistemnya saya jelaskan. Di sini ada start, lalu inisialisasi Sberio ke Sberio dan input dan output sensor. Lalu kita mengatur set point-nya. Lalu sensor mendeteksi jarak, memasukkan PID-nya, K, KI, dan KD-nya. Jika motor bergerak, motor akan bergerak ke output, akan di tracking lagi menggunakan sensor apakah sudah sesuai dengan set point yang diinginkan. Bila iya, selesai. Bila tidak, diulangi ke sensor jarak. Lalu ada blok diagram sistemnya. Di sini bisa kita lihat DSP. Itu dari DSP-nya itu sekitar 0 sampai 50 mm. Itu adalah dari pengubah dari jarak ketegangan. Dari input jaraknya sebesar 0 sampai 50 mm, maka akan keluar tegangan sebesar 0 sampai 5 volt. Lalu di sini ada sigma sebagai set point-nya, akan dikontrol oleh PID, masuk ke digital to analog converter yang dilanjutkan ke LPA yang tadi, linear power amplifier, untuk menggerakkan motor. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan? Kalau tidak, dari jarak ini akan diatur lagi dari jarak ke dari itu adalah theta, banyak jarak motornya memutar, lalu dengan ke jarak aktualnya 0 sampai 50 mm. Lalu dari jarak aktual itu dimasukkan lagi untuk diubah menjadi ketegangan, lalu dimasukkan lagi ke analog digital converter, dimasukkan ke set point yang tadi. Untuk hasil dan pembahasan yang saya tampilkan di sini adalah hasil dan pembahasan dari jurnal yang saya baca. Lalu yang di kanan bawah itu merupakan tabel rata-rata dari error yang dicoba oleh pembuat jurnal, dan mendapatkan rata-rata error yaitu sebesar 0,107. Nah, saya membuat rancangan pada suatu software review. Ini adalah hasil ketika saya memasukkan KP, KI, dan KD-nya itu berdasarkan jurnal pembuatan modul kontrol posisi linear menggunakan SB 29631 dan kontrol PID berbasis review. Terlalu banyak noise-nya, sangat banyak noise-nya. Bisa dilihat dan ininya dalam hasil yang saya ambil. Ini adalah rancangannya yang saya buat di software review. Nah, ini ketika saya mencoba sendiri dengan nilai KC, dengan nilai KC, TI dan TD-nya sebesar ini. Ini adalah video yang saya ambil sendiri. Kita bisa lihat di sini nilai KC
ketika nilai P-nya saya besarkan, akan terjadi lonjakan yang besar. Lalu ketika nilai integralnya saya naikkan, dia akan mengurangi dari kontrol integral itu sebenarnya dia mengurangi drop shot-nya. Jadi untuk keadaan steady state. Jadi di sini kontrol kita coba. Nah, ketika di nilai 1, aduh. Maaf. Saya lanjutkan. Error. Tadi kita lihat ketika saya beri naikkan nilai integralnya, kontrol integralnya, noise-nya akan semakin kecil dan semakin bagus. Di sini saya mencoba mengganti nilai P-nya untuk agar lonjakannya tidak begitu tinggi. Nah, kita bisa lihat, lonjakannya tidak begitu tinggi. Lalu saya gunakan kontrol D-nya, kontrol derivative time-nya, untuk lebih smooth lagi, untuk keadaan steady state-nya lebih smooth lagi. Saya bisa lihat. Jadi seperti itu saya mengontrolnya satu-satu. Di sini saya untuk menggunakan scale-nya doang, skalanya. Nah, saya bisa lihat ketika nilai kontrol P, I, dan D-nya sekian, maka akan persekian. Nah, dari kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah, kesimpulan yang didapat itu yang pertama, ntar saya gedein. Kesimpulan yang didapat itu yang pertama adalah sistem kontrol PID adalah kontrol proporsional yang membuat rest time cepat menuju ke keadaan steady state, kontrol integral, dan membuat kontrol P memperkecil error yang terjadi pada gelombang, dan kontrol derivatif membuat kontrol P dan I, proporsional dan integral, memperkecil error untuk meredam overshoot atau undershoot dalam gelombang. Maka dari itu kontrol PID itu digunakan sebagai mengatur gelombang agar dapat ke kondisi stabil di lab view atau di software monitoring. Saran saya, pada jurnal pembuatan modul kontrol posisi linear menggunakan SBRIO 9631 dan kontrol PID berbasis lab view, diberikan persamaan matematika motor DC-nya, sehingga ketika saya atau yang lainnya memprogram pada software review tidak bingung, karena seperti yang tadi, ketika saya mencoba hasil dari jurnal pembuatan modul kontrol posisi linear menggunakan SBRIO 9631, itu sangat berbeda dengan hasil dari jurnal itu sendiri. Yang bisa saya dapatkan kesimpulan pertama itu karena persamaan motor DC itu tidak ada. Lalu modul labelnya itu saya tidak tahu juga persamaannya berapa. Saya sudah cari, masih belum mendapatkannya. Lalu akhirnya saya mendapatkan persamaannya itu di buku review persamaan kartesiannya. Jadi hasilnya tidak begitu sama dengan apa yang ada di program. Berdasarkan tidak begitu sama dengan program
di jurnal pembuatan modul kontrol posisi layar menggunakan Raspberry 9631 dan kontrol PID berbasis LabVIEW. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.